Silakan duduk teman-teman. Sudah pernah lihat saya? Pernah. Waktu kapan? Tes. Hah? Ya, selamat datang ya. Ya, kepada ya appreciate Ibu Mariam dan Ibu Danti. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ibu Asmi ada? Mana? Oh, Ibu Asmi juga, tepuk tangan dulu teman-teman. Tadi siapa yang bicara tadi? Pak Adi. Ya. Pak Adi itu pernah menjadi agent. Jadi dia jadi agent, saya udah jadi agency director. Kebayang ya Pak ya? Pak Kasrudin ya. Ini Pak Kasrudin nih. Pokoknya kalau yang hebat-hebat dikenal Pak Kasrudin. Yang pencet-pencet Pak Edi Matarani itu tuh tahu itu. Banyak yang kenal. Ini Pak Alusius juga luar biasa nih. Ya, teman dulu teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya agak lupa ataupun memorinya udah terbatas karena otaknya udah makin susah di-upgrade kayak Provos ini. Ya, jadi susah ya, makin banyak sekolah makin bodoh. Ya. Enggak sekolah enggak bodoh. Ya. Ya, jadi teman-teman ya, saya punya agent bernama Gayu Budi Hartono. Agent saya bernama Gayu Budi Hartono. Nah, Gayu punya agent bernama Enda Mutia. Enda Mutia punya agent bernama Siti Maria. Siti Maria punya agent bernama Danti. Gitu kan? Terus Danti punya agent bernama Alosius ya. Gitu. Jadi turun temurun udah 6 generasi teman-teman. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau namanya sumur itu digali sampai 6 generasi. Ya. Saya mau buat jadi 40 generasi. Karena Anda semua jadi agency director semuanya. Amin. Pak Kasrudin kalau jadi adik itu generasi ke-7. Ke-7 Pak. Karena di atasnya Pak Kasrudin ada Ibu Kasma ya. Iya. Bayangin nggak teman-teman ya, Kasrudin di atasnya Kasmawati, atasnya Pak Munis, Pak Lusius, atasnya lagi baru Danti, atasnya lagi baru Mariam, atasnya lagi baru Enda, atasnya lagi baru Gayu, atasnya lagi baru saya. Ya, kebayang nggak teman-teman? Siapa yang baru pertama kali lihat saya? Ya. Semua jadi agent nggak? Siapa yang belum jadi agent? Agent semua. Siapa yang belum pernah closing? Nah, baru satu. Yang lain udah pernah closing? Udah. Anda tahu gak? Posisi agent lebih tinggi dibandingkan anggota dewan. Kita kan mau pilpres nih, benar? Mau pilpres ya. Posisi kita lebih terhormat dibandingkan wajah-wajah di spanduk. Saya ditawarin, Bapak Ibu, saya ditawarin. Mau nggak Pak dipasang di spanduk gitu? Jadi apa? Jadi agent. Gitu. Kan banyak spanduk ya? Ya banyak. Saya bukan nggak mau teman-teman ya. Saya diundang ke rumahnya Prabowo, diundang ke rumahnya Jokowi. Saya bingung, dua-duanya teman. Ya, lebih baik mereka dua-duanya AJI. Ya, soalnya dua-duanya teman Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tanya Pak Andre ini milih mana gitu kan, mau pilpres bener nggak? Saya siapapun presidennya, tetap saya orang kaya. Bener nggak teman-teman? Itu jangan terombang-ambing, bener nggak? Teman saya Sandiaga Uno, teman saya juga Erick Thohir. Bingung kan? Dua-duanya minum kopi bareng bertiga. Kalian yang ribut kan lucu.
Sandiaga Uno itu sering minum kopi di Kuningan, di Rasuna Said, Jakarta. Gitu. Saya bagian megangin meja, takutnya meja itu dibalikin. Ya. Apa hebatnya agent, Bapak Ibu? Hebatnya agent apa? Agent itu profesi terhormat. Agent itu profesi yang halal. Agent itu profesi yang berkah. Tidak pakai baju orange. Ini teman, KPK. Jadi kalau ada orang tanya, Bapak, Ibu kerjanya apa? Agent. Agent, ya, nggak pakai baju orange. Mulai sekarang rekrut itu lurah dan camat, daripada dia pakai baju orange. Ya, kemarin teman saya Bupati Bekasi kena ditangkap, bener nggak? Suruh AJI nggak mau. Ya kan? Udah yang pasti-pasti aja, yang halal aja kerjaan, bener nggak? Kita boleh kaya nggak? Boleh. Yang penting halal. Nggak usah malu jadi agent. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kalau masih ada yang malu, langsung pukulin. Ya, mulai hari ini tidak boleh ada yang malu jadi agent. Yang malu yang masang spanduk tuh. Belum tentu duit dia, bener nggak? Ya, saya pilihan jalur karirnya adalah menjadi agent. Teman-teman saya banyak yang di penjara. Ya, seusia saya banyak yang di penjara, teman-teman. Teman-teman saya. Untung saya jurusannya agent. Ya, makanya kalau di rumah saya, Pak, RT, RW saya, RT, RW, camat, lurah, semua takut sama saya. Kenapa takut, Pak? Takut dia disuruh AJI. Dia sangka saya mau jadi camat, Pak. Bu, saya nggak mau jadi camat, bener gak? Kalau mau saya jadi ketua partai. Ketua partai Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Saya pasti menang, Bapak Ibu. Masa saya banyak, bener gak? Terutama kredensial. Ya, jadi Bapak Ibu, nomor 1 Anda harus bangga berkarir di bidang ini. Ya. Terus orang nanya, Pak, Bapak ini pendidikannya banyak? Banyak banget. Saya insinyur elektro. Insinyur. Pak Ciputra yang punya komplek ini kenal baik sama saya. Kalau dia nggak kenal, saya sumpahin. Kalau kamu ketemu orang-orang Citraland, ini namanya Citraland ya? Iya. Top of the top, bilangin, tadi Pak Andri Irwanto itu ya pernah bekerja sama Pak Ciputra. Waktu itu saya jadi senior manager, komisarisnya Pak Ciputra. Saya bangun mall saya itu Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, Plaza Indonesia. Saya ahli mechanical electrical. Insinyur. Saya orang pinter, Bapak Ibu. Makanya Pak Ciputra bilang, Pak Andri kerja aja jadi insinyur, bener nggak? Kan kayak insinyur Ciputra, bener nggak? Dia punya lahan, bener nggak? Terus dia bilang, cuman masalahnya kalau kerja nggak bisa kaya. Yang namanya kerja jarang ada yang kaya. Dia kerja bukan nyari duit, bener nggak? Kan disuruh nyari duit apa kerja? Dia maunya kerja, yang nggak bakal kaya. Kalau kita bukan kerja, Bapak Ibu, kita nyari duit. Setiap minggu komisi masuk, bener nggak? Tepuk tangan dulu deh. Pertama, insinyur. Kedua, saya magister manajemen. Itu orang yang kata orang itu S2. Ya, bukan S2, bukan S3. Magister manajemen itu orang yang ahli di bidang memanage. Ya, dulu cita-cita saya mau gantiin Pak Ciputra. Ya, cuman apa daya banyak saingannya. Ya, jadi saya cuma gelar doang nih, magister manggut-manggut. Tapi saya sekolah pinter, Bapak Ibu. Saya
indeks prestasinya 3,6. Setelah itu, saya kuliah lagi Bapak Ibu dengan harapan kalau kerja jadi komisaris. Ambillah Master Business Administration. Ahli di bidang ekonomi. Kenapa dolar turun naik? Sama kayak monyet turun naik. Ya. Master Business Administration. Jadi saya bisa tahu bagaimana tuh prospek ekonomi ke depan. Gitu ya. Terus RFP, ragu-ragu apa nih ya? Pokoknya apalah pokoknya ya. Nambahin gelar aja supaya orang takut. Kalau kita beli Kentucky minimal dapat ayam 1. Nah yang ini belakang saya tambahin sendiri. Terus saya gelar-gelar saya nggak kerja sama orang, bener? Saya tambahinnya semuanya. Nanti nih gelarnya dirubah. Ini dulu waktu masih jadi agency manager, jadi senior agency manager gitu. Nanti dirubah jadi executive agency director. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, hari ini saya datang ke Purbarokah. Hari ini saya teringat waktu 15 tahun yang lalu sama seperti Bapak Ibu duduk manis. Saya hanya bercita-cita mau jadi orang kaya. Saya nggak mau lagi kerja sama orang. Saya nggak mau lagi kerja pakai status. Kalau saya datang ke bank, pasti pincapnya kotak-kotak sama saya. Pimpinan cabang bank tuh rata-rata gembel. Ya. Kalau Anda masuk ke bank, ya, mana pincapnya? Pasti di dalam kamar, lagi monyet begini-gini, monyet. Itu gajinya kecil, gajinya di bawah 20 juta. Ya, kapan dia 100 juta? Mimpi. Nggak bakalan kaya. Ya, kalau datang ke bank, lihat pincapnya pasti dikurung. Ada kamarnya, bener nggak? Kesian dia sebenarnya. Saya lihat kesian loh, dia dikurung. Apa bedanya sama anjing melata? Ya? Lihat agent nggak pernah dikurung, dilepas, kadang-kadang nanggur-nanggur. Agent nggak ada yang dikurung, bener nggak? Bahkan agent sendiri dilarang pakai dasi kadang-kadang. Yang pakai dasi biasanya manajer Kentucky. Ya kan? Manajer Kentucky, Bapak Ibu lihat nggak? Kalau Bapak Ibu habis makan ayam, dia selesai dia ingus nih. Pakai dasinya. Setiap hari kerjanya apa? Makan sisa ayam Anda. Kesian, mendingan suruh pasar kemari. Masuk ke Kentucky, semua pesertanya ADI. Itu beres tuh. Pizzaan juga sama, itu gembel semua pegawai. Ya, jadi teman-teman, saya selalu bilang, apa sih kerjaan apa nih? Kerjaan ini sebenarnya agak gila. Ya, dihina udah pasti harus. Ya, dilecehkan pasti. Dianggap remeh udah pasti. Mukanya dibuang, kita pungut lagi. Udah pasti. Ya. Jadi teman-teman nggak usah galau. Ya, nggak usah galau, nggak usah patah hati, ya, nggak usah kecewa, nggak usah juga marah, nggak usah. Emang udah nasib. Ya, syarat kaya dihina, dicela, dibuang mukanya, dianggap remeh, ya, terus nggak dianggap, bener nggak? Itu syarat untuk menjadi kaya. Saya hari ini masih merindukan seperti itu Bapak Ibu. Cuman gak ada yang berani. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya ngantri ke tempat kantor-kantor misalnya. Mau ngambil surat ya, sertifikat kan ngantri. Ini antrian keberapa saya? Kelima. Buat ke-20 aja. Gitu saya. Pak, yang lain kan mau cepet, Bapak mau lama? Iya, saya mau prospek sekitarnya soalnya. Jadi Bapak Ibu ya, kita datang nih, Bapak antrian kelima, kecil banget Pak, 20 aja, iya dibuat 20, iya 20. Jadi saya kan lama nunggu bener nggak? Iya. Kalau lama kita prospek Pak. Iya. BCA, Bang capek antri. Antrian ke-15, kedikitan Pak, 60 aja, 60 sih.
Saya nggak diusir Pak, prospek aja terus. Kalau ditanya, Pak, Bapak ngapain? Lah kan saya nunggu antrian 60. Oh iya Bapak ya. Datang jam 9 pagi dipanggil jam 5 Pak. Sama aja kita kerja di situ. Ngerti Bapak Ibu? Ya, otaknya harus jalan Bapak Ibu. Ngerti nggak? Antri kemana? Buat antriannya. Ini kurang panjang nih antriannya. Yang banyak kan ada nggak? Ada. Banyak. Saya otaknya nih otak agent Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ya, kalau datang ke Panakukang Mall atau kemana aja, lihat kafe, ini kafe rame, Excelso, kafe Starbucks, kafe apa, cari meja strategis di tengah. Ya, cari meja strategis di tengah, modal kopi 20.000, taruh di situ, kopinya setiap 1 jam hirup dikit. 1 jam lagi hirup dikit. Ya. Sekeliling kita ke prospek semua. Ya, kalau saya di Jakarta Pak, Bapak Ibu jangan heran. Kalau saya di Jakarta Pak, masuk mall jam 7 pagi, saya bisa keluar jam 10 malam Pak. Gitu. Makanya wajar saya lebih kaya dari Bapak Ibu. Ya, jadi tahu caranya? Agak gila Pak. Ngerti ya? Agak gila aja. Pasti dapat prospek. Nggak mungkin Tuhan tuh nggak kasih rezeki. Nggak mungkin. Tuhan kasih rezeki itu melimpahnya minta ampun. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kira-kira duit bisa habis nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu, saya nggak bisa habis. Saya bingung ngabisinnya. Karena perutnya cuma satu, bener nggak? Bapak Ibu lihat nggak di Facebook saya? Habis ke kafe ini, ke kafe ini, habis kafe ini, kafe ini. Saya bilang ini kok murah banget, naikin dong harganya gitu. Sampai Pak, sampai saya datang, saya belum mesen, dia udah taruh Pak, pesan Bapak ini kan ini. Udah hafal dia. Jadi pelayannya udah hafal Pak, pesanan saya. Apa kayak gitu Pak? Nggak ada yang berani mas saya Pak. Itu Pak, itu hebatnya Executive Agency Director. Teman-teman, kerjaan ini Pak, Bapak Ibu, kerjaan ini itu yang pertama itu halal Bapak Ibu. Kalau halal, jangan malu. Agak gila sedikit daripada masuk penjara. Enak nggak masuk penjara? Saya tanya enak nggak? Coba masuk penjara tuh toilet sana, di toilet dikurung di situ. Jangan 2 jam Pak, kasih 10 jam situ nggak kuat. Rasain penyesalan dia, kenapa nggak closing? Banyak teman-teman kita Pak, banyak teman-teman kita dijeruji, benar nggak, di penjara. Dia mau keluar Pak, tapi nggak bisa. Tapi kita yang malas, diam di rumah aja, nyatin cecek sampai pada bunting. Males Pak, harus keluar rumah, jangan diam di rumah. Diam di rumah itu kalau semua dalam kondisi tsunami, diam di rumah. Harus keluar rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda tahu hari ini hari apa? Sabtu. Saya jam 12 malam baru tidur, jam 2 pagi sudah bangun. Jam 2 pagi sudah bangun, sebelahnya ternyata istri saya. Bisa takut, bukan kan repot juga kan? Sebelahnya istri saya, jam 2 pagi, jam 3 pagi saya sudah ke bandara. Mau ke Makassar. Pesawat yang paling pagi, jam 5.35. Ya. Saya jam 4 pagi sudah ngopi. Anda lihat di Facebook saya udah ngopi. Jam 4 pagi espresso, kopi paling hitam. Jam 4 pagi saya ngopi, udah makan nasi sama ayam sama awe. Ya. Sampai kekenyangan, kapalnya belum tiba, makan lagi gitu. Jam 4 pagi Bapak Ibu masih iler-ileran, saya udah jam 4 pagi Bapak Ibu, jam 4 pagi saya udah di bandara. Ya. Naik kapalnya terbang. Ya saya bercita-cita kapal itu tiba ke Makassar. Kalau dia nggak tiba kan repot. Kayak ada kemarin pesawat nggak tiba kan? Dia pagi-pagi berangkat nggak tiba kan repot kita. Saya nggak ketemu Bapak Ibu loh. Benar, tapi saya udah titip pesan kalau saya nggak tiba, ya kalau saya nggak tiba, anak istri saya makin kaya. Saya Bapak Ibu udah kasih wasiat ke anak istri saya. Coba Bapak Ibu yang laki-laki ini, coba udah kasih wasiat belum ke anak istri? Kalau nggak balik,
Nggak balik tuh bukannya kawin lagi, bukan? Nggak balik tuh pesawatnya nggak balik gitu. Kan kemarin ada yang begitu kan? Saya udah kasih wasiat, nih istri saya berapa miliar, anak saya berapa miliar. Udah kasih wasiat. Situ kan nggak kasih wasiat. Ya? Jadi Bapak Ibu harus punya perencanaan. Goal setting itu adalah merubah kehidupan kita di tahun ini. Mau presidennya siapa, tetap Bapak Ibu nggak bisa kaya kalau diam aja, bener nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Mau presidennya siapapun, nggak ada tuh misalnya kalau Jokowi menang, Anda semua dikasih rumah satu-satu kan enggak? Kalau Prabowo menang, semua dikasih kuda satu-satu kan enggak? Ya kan? Itu terserah dia yang mau jadi presiden siapa, yang penting Bapak Ibu nyari duit, bener nggak? Itu kalau saya Pak, kalau saya misalnya, Pak Andi tolong ke lapangan nih, ngapain Pak? Itu Pak tepuk tangan ada calon presiden dia, dibayar berapa? Kalau nggak dibayar ngapain, bener nggak? Saya mintanya berapa? 1 triliun, saya tepuk tangan di situ. Nah Bapak Ibu hari ini saya hari ini tahun 2018 kemarin goal setting saya hampir terwujud. Omset saya 100 miliar. 100 miliar gede nggak Pak Kasuri? Gede. Agensi saya di Jakarta omsetnya 35 miliar. 35 miliar gede nggak? Duit. Kalau kita timbukin kelenger dia. Ya. Di Jakarta 35 miliar. Di Pekalongan sama di Salatiga 2 miliar. Di Bogor 1 miliar. Di Makassar Prospirit Makassar 10 miliar. Pro Cahaya Makassar 9 miliar. Pro Barokah Makassar hampir 7 miliar. Kalau dihitungin semuanya hampir 100 miliar. Gede nggak Pak? Terus tanya Pak Andi jualan apa? Jualan apa saya? Saya jualan apa? Bapak Ibu, Anda tahu nggak waktu saya hari ini setelah jam itu jamnya nggak ngaco kan? Sampai jam 3 lewat, saya harus bicara lagi di Geraha Pena. Di Geraha Pena jam 4 bicara, jam 7 bicara lagi, jam 7 malam nih, jam 7 malam di Makassar masih bicara lagi. Besok pagi jam 8 pagi masih bicara lagi. Ya, jam 1 siang masih bicara lagi. Habis itu saya kabur ke bandara balik Jakarta. Hari Senin masih meeting lagi. Selasa bicara lagi. Rabu masih bicara lagi. Ya. Akhir bulan saya masih bicara di Solo, Jawa Tengah, tempat Jokowi, saya bicara di situ. Terus saya bicara lagi di Salatiga, saya bicara lagi di Pekalongan. Sampai Februari saya berangkat ke Hong Kong, ke Macau, ke Shenzhen. Terus abis itu jajan. Ya. Jajan. Abis itu pulang, itu 7 hari di Hong Kong. Ngapain Pak? Nyatin orang lewat. Jadi kita di pinggir jalan liatin orang pada sibuk kerja. Ya, abis dari Hong Kong seminggu balik lagi, narik napas di Jakarta, berangkat lagi ke Beijing, jalan-jalan lagi. Kira-kira Bapak Ibu, waktu saya banyak nggak? Saya punya waktu lebih banyak berkali-kali lipat dibandingkan Anda. Kalau ada pegawai waktunya terbatas, dia kerja 8 jam setiap hari, saya bisa ngabisin waktu terserah saya maunya. Kadang-kadang kafenya sampai tutup saya suruh buka. Akhirnya kafenya nggak berani tutup Pak. Dia tungguin sampai saya lelah, baru dia tutup. Kalau kafenya berani tutup, besok nggak boleh buka lagi. Gitu. Bapak Ibu, waktu saya nggak pernah dikejar waktu. Saya yang ngejar waktu. Ngerti? Beda nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kan kejar target, ngejar waktu, benar nggak? Saya enggak, saya ngejarin waktu yang saya kejar. Kira-kira Bapak Ibu, duit bisa habis tadi. Kira-kira duit habisnya gimana caranya? Jajan aja, benar nggak? Coba anak kita, Bapak Ibu-ibu yang punya anak, semua kadang-kadang kayaknya punya anak semua nih. Karena orang kita Pak, asuransi akan bertumbuh pesat. Orang diem aja pada hamil semua. Nggak disuruh apa-apa Pak, hamil semua. Bayangin Pak,
Makanya Indonesia tuh pertumbuhan asuransinya pesat. Diem aja hamil, apalagi bergerak. Ya, benar Pak Alo ya, Pak Losius paling ahli. Singapura Pak, Singapura pertumbuhan penduduknya cuma 3 juta. Kita setahun 3 juta ibu-ibu hamil semua. Kalah, nggak bisa melawan kita. Singapura penduduknya 3 juta, kita semua pada bikin anak semua. Tahun depan hamil semua, berjejer hamil semua. Itu berarti kalau banyak yang hamil, banyak yang beli polis. Kenapa BPJS nggak tahan Bapak Ibu? BPJS nggak tahan apa? Yang hamil banyak, yang kecelakaan nggak banyak. Jadi bayar preminya cuma 80.000, klaimnya 1 juta, bandar bangkrut. Ngerti Bapak Ibu? Makanya orang cari apa? Tetap Prudential tetap laku. Sebanyak-banyaknya motor tidak bisa mengalahkan omset mobil, bener nggak? Saya ulangi sekali lagi. Sebanyak-banyaknya motor di jalan raya tidak bisa mengalahkan omset mobil, bener nggak? Satu mobil berapa ratus motor, bener nggak? Berarti teman-teman, Pak, apa bedanya dengan BPJS? BPJS untuk kalangan-kalangan yang tidak terlihat. Kalau kalangan yang terlihat, dia perlu polis prudensial. Ngerti Bapak Ibu? Ya, berarti polis laku nggak? Laku. Jadi kalau ada orang nggak mau beli, dia milih beli yang tidak terlihat. Kesian Pak, makanya ngantri yang tidak terlihat tuh. Kalau orang-orang kaya dia langsung masuk, tunjukin kartu. Betul nggak? Itu makanya Prudential tetap laku. Bapak Ibu, modal kita cuma satu Bapak Ibu. Nih saya kasih tahu goal setting kita. Modal kita cuma berapa sering Bapak Ibu ngomong ke banyak orang. Ini saya penyanyi dangdut, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Bapak Ibu kuat nggak ngomong kayak saya? Resepnya cuma satu, jamu, buah-buahan, kurangin makan nasi, banyakin minum air putih. Sama harus ikhlas dan tidak boleh punya hati yang nggak bagus. Ya, dan kalau Muslim harus sering tahajud dan zikir. Ini lama-lama saya ustadz nih. Amin. Enggak, teman-teman saya Felixio teman saya. Beda agama aja. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu modal kita ngomong Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak kerjaan yang bisa melebihi kerjaan kita? Saya udah survei Pak Bu, di mana aja nggak ada yang bisa melebihi income kita. Orang kita cuma cuap-cuap begini, yang penting ada ludah di dalam mulut. Kalau ludahnya udah habis kita susah ngomong. Ya, yang penting ngomong aja ngomong. Ya, saya ngomong sehari bisa lebih dari 10 jam Bapak Ibu. Kalau penghasilan setiap bulan miliaran, kenapa nggak mau ngomong? Saya Bapak Ibu dilepas di mana aja, mau di Pinrang, di Bonek, ya, mau di Kendari, mau di Manado, di Banjarmasin pasti hidup. Agent dilepas di mana aja hidup. Benar nggak? Apalagi saya bisa taruh setiap daerah istri-istri. Bapak Ibu, yang penting jangan males gitu. Orang tuh udah males ya, udah males tuh nggak bakal kaya. Benar Bu? Ibu-ibu cari suami jangan yang males. Ya, jam 2 pagi suruh bangun. Suruh ke pasar. Ya, makasih deh, bener kan? Ini cetek, nah. Agentnya udah banyak Bapak Ibu, udah nggak bisa dihitung. Saya punya 8.000 agent. Biasanya, nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu suara saya jelas kan? Jelas. Ada yang nggak jelas nggak? Saya teriakin ya. Jelas semua? Jelas. Ya. Bapak Ibu jangan paksa saya suruh closing, pasti closing semua. Saya samperin sampai Makassar. Saya orangnya gitu Bapak Ibu. Nggak pernah tuh saya jadi males. Kalau Bapak Ibu males, saya tuh lebih gila dibandingin orang gila. Ngerti Bapak Ibu? Pak, kalau makin kaya makin males apa makin rajin? Nggak ada orang kaya malas, nggak ada. Yang malas biasanya orang miskin. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi syaratnya apa? Nomor 1 supaya jadi hebat,
ngomong kemana-mana, bicara gitu. Bapak Ibu setiap minggu closing berapa seminggu? Seminggu closing berapa? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Nah, setiap minggu harus closing. Nggak closing. Nah, kerjanya apa? Ngomong. Kalau dia nggak mau beli, nggak apa-apa, ngomong terus. Ya, ngomong terus. Saya kalau beli apapun nggak pernah cepet. Jadi istri saya udah tahu kalau saya ke mall atau kemana. Terus istri saya tanya, berapa lama beli itu? Ya 7 jam lah. Jadi istri saya pulang duluan gitu. Saya prospek lama. Jadi nggak usah ditungguin kalau saya udah di pasar. Jarang pulang. Ngerti Bapak Ibu? Sampai kalau saya ke kafe, ke restoran, saya kenal sama manajernya, saya kenal sama pemiliknya, saya kenal sama koleganya, saya kenal sama tetangganya. Ke toko laptop misalnya di elektronik ya, toko laptop. Mana bos lu? Panggil. Bosnya keluar. Bukan pegawainya, bosnya. Bos, omsetnya berapa? Segini. Oh, masih kalah ini, saya lebih kaya nih. Gitu. Ya? Harus percaya diri Bapak Ibu. Diusir, bagus. Ini kemana ya Pak Aloy? Ke sini ya? Ini kemana? Ke belakang. Kemarin ini saya terakhir datang April ya? Tuh, bicara gitu. Sekarang Januari. Nah, ada foto Anda nggak? Mana? Ini Ibu. Tuh. Ini saya bawa ke seluruh Indonesia Bu wajahnya. Tuh, ya. Banyak kan muncul kan? Ada nggak? Ya. Ini Pak Jen, ini adik kelas saya. Ya. Anda punya Instagram? Ya. Follow. Anda punya handphone nggak? Punya. Coba keluarin handphonenya. Semua handphonenya keluarin. Ada yang nggak punya handphone? Syarat menjadi agent harus punya handphone. Kalau nggak punya handphone Pak Aloy, langsung jegat, tendang, buang. Punya handphone semua? Punya. Handphone buat apa? Kalau nggak bawa dompet nggak masalah, yang penting handphone dibawa. Tahu nggak? Dompet nggak dibawa nggak masalah, duit nggak dibawa pun nggak masalah, yang penting handphone dibawa. Tahu nggak? Dari handphone tinggal kami, pembantu tolong anterin duit saya, gitu. Ya bener nggak? Coba kalau dompet aja, dompet nggak bisa ngomong, handphone. Bener ya teman-teman? Ya, nomor 1 keluar rumah bawa handphone. Handphone nggak usah mahal, yang penting hidup. Ya, handphone nggak usah mahal, yang penting hidup. Dan ada pulsanya, karena tukang somai pun punya pulsa. Tuh tanya Pak Aloy, security aja semua pada punya pulsa, betul? Masa agent nggak ada pulsa? Miskol aja. Punya pulsa Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu, ya. Dan Anda teman-teman, Anda punya handphone, Anda ketemu orang, kenalan langsung, Pak, Bapak nomor handphonenya berapa? Di-save. Bapak punya nomor handphone berapa? Di-save, namanya siapa. Kalau lupa nama, misalnya nama Nani banyak, Nani Kebon Jati gitu. Ini Nani Kebon Piring, gitu langsung banyakin. Gitu. Jadi kan nama Nani banyak. Jadi saya ketahuan, oh Nani mana ini ya? Oh ini Nani ini gitu, kayak dokter bedah. Dokter bedah nggak kenal muka, Bu. Bapak Ibu perhatikan nggak? Dokter bedah nggak pernah kenal muka. Dia kenalnya pas buka rok, wah Ibu Nani gitu, ketahuan. Pas buka rok lagi Ibu Tati gitu, dia ketahuan dari itu ahli bedah di dalam alat kelamin, ketahuan Ibu Nani gitu. Nah, yang ketawa ngerti, yang enggak agak bego. Ya, Bapak Ibu, handphone dipakai, itu alat teknologi. Bisa lihat Grupos nggak? Bisa lihat komisi nggak? Apalagi canggih bisa ngerekrut agent nggak?
Bisa ketemu orang, bisa foto, bisa save data, betul nggak? Handphone nomor 1. Jadi rekrut nomor 1 punya handphone. Kedua punya pulsa. Kalau handphone ada pulsa nggak ada, nggak usah direkrut. Ntar mau propose lagi mana? Cari wifi. Nggak semua tempat wifi. Warteg belum ada. Ada nama Anda? Ada ya? Ada ya? Saya mau Anda semua tuh orangnya gila seperti saya. Saya orangnya gila Bapak. Cari duit tuh jangan males. Ya. Kenapa hari ini saya datang bukan hari kickoff? Hari kickoff hari apa Pak Lo tadi? Hari Kamis. Kalau saya hari Kamis datang, saya kayak aksesoris, duduk manis kayak orang bego. Lebih baik saya datang setelah bubaran baru saya datang gitu. Ngerti nggak Bapak? Ilmunya berguna. Jelas nggak Bapak? Kalau saya datang doang lihat acara terus tepuk tangan kayak monyet, kan capek. Benar nggak? Nah, ini tim saya di Jakarta, tim saya di Geraha Pena. Geraha Pena tau? Ya. Tuh. Ntar sore ketemu leader-leadernya. 10 miliar omsetnya. 10 miliar. 10 miliar duit gak Bapak? Duit. Ini tim saya di Percaya Jakarta. Percaya Jakarta 16 miliar. Ini saya loh Bu. Nih saya loh. Bapak Ibu jangan liatin wanitanya ya, jadi gini. Anak saya 16 miliar omsetnya, gede nggak? 16 miliar Bu, ngomongnya 16 miliar. Ini anak saya di Pasar Buah. Dia kan di Pasar Buah bener ya? Ya, berapa omsetnya? 8,5 miliar. Dan, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Foto Anda ada nggak? Ada. Ada kan? Ada. Ini anak saya juga omsetnya udah mau 7 miliar. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Pak izinnya banyak? Nggak banyak sih, hitungin sendiri aja. Kan dia tanya saya, agentnya berapa Pak? Hitung aja sendiri. 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, lo hitung aja sendiri. Saya suruh ngerekrut katanya. Kamu mau cara saya ngerekrut? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo lawan saya. 6. Masih ada nggak? Teman-teman, ini bisnis manusia. Ya. Orang kalau makin hebat, dia mau dilawan yang lain nggak bisa. Bapak Ibu, kalau Anda udah hebat kerjanya, orang lain mau ngelawan Anda nggak bisa udah. Orang lain mau ngelawan saya, Pak, Bapak saya balap ya? Nggak bisa balap. Orang saya diam aja benar rekrut, bener nggak? Saya diam aja rekrut loh. Saya mandi aja langsung muncul agent baru. Apalagi saya nggak mandi. Benar Bu ya? Benar Bapak Ibu? Saya diam aja closing mana? Enggak. Kadang-kadang saya naik ke atas genteng closing lagi kan itu. Benar. Bapak Ibu, saya selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa pasti kasih rezeki yang berlimpah kepada orang yang jujur dan mau kerja keras. Nggak ada tuh Tuhan kasih rezeki besar kalau Anda malas, nggak ada. Kalau kita kaya Bapak Ibu, kita nggak pernah mikirin bagaimana rasanya susah. Tapi saya senang dengan kesusahan. Karena dari susah saya jadi ngerasain kaya tuh nikmat sekali. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu tukang sol, di sini namanya tukang sol nggak? Yang sepatu, yang betulin sepatu. Tukang sol yang itu yang bawa-bawa gitu loh. Saya panggil, Pak sini Pak, gitu, dekat rumah saya. Terus, Pak mau sepatu apa yang mau dibetulin? Enggak, Bapak itu jalan kaki nyari duit. Iya, sian juga nih, sepatu saya ambil tuh 5, kasih ke Bapak. Terus buat apa? Buat Bapak. Gitu. Saya kasih sepatu saya. Karena apa? Orang kaya tuh bisa sedekah. Orang miskin nggak bisa sedekah. Jelas Bapak Ibu?
Saya ke mall Bapak Ibu beli tas. Ini kemarin tas saya nih, ini nggak mahal Pak tasnya. Nih, ini tas ini tas murah ini. Ini tas murah. Ini di bawah 1 juta tasnya. Karena yang bawa saya jadi puluhan juta. Saya beli tas ini Pak. Kemarin ini di mall kan, beli tas. Terus tas saya saya keluarin semua, saya masukin ke sini. Terus tas lamanya ini Pak, Bu, Ibu buat Ibu kan anaknya punya tas ya, kasih tas. Jadi saya bawa tas ini, tas saya tinggal. Orang kaya. Terus tiba-tiba di lemari saya banyak baju kan. Saya turunin semua, turun. Panggil tuh yang lagi nyapu, pada kumpul kan. Ini baju ambilin semua, ambilin. Tinggal 2 di lemari. Orang kaya. Siapa bilang kaya itu salah Bapak Ibu? Kaya itu kita memberi, benar? Banyak orang nggak mau kaya, dia takut memberi. Gitu ya? Tiba-tiba saya lagi makan, ada orang Pak semir gitu. Saya bilang, dia kesian juga mau semir kan, saya kasih. Cuma kalau sepatu saya kasih, saya nggak ada sepatu. Saya mikir lagi, terus sepatu saya kasih, saya pakai sendal kan sendalnya nggak ada, benar nggak? Ya udah, kamu semir jangan diambil sepatunya ya, gitu saya kasih duitnya aja Pak. Begitu juga Bapak Ibu. Kalau kita ke pasar, Bapak Ibu pernah ke pasar? Pernah. Nah, kalau belanja apa? Misalnya petai jengkol ada pernah? Nah, misalnya petai jengkol misalnya 75.000, kita kasih 100, gak usah kembaliin. Kita orang kaya. Di Kentucky Pak, Bapak Ibu jajan di Kentucky, ya beli ayam paha dada, ya misalnya berapa? 60, 500 gitu ya. Kasih aja 70.000 lah kasih. Udah, kembali nggak perlu. Itu orang kaya. Bapak Ibu, ada hukum alam bercerita kalau kita banyak memberi, kita akan menerima. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya ya, nah level saya nggak foto sama RT Pak, ketua RT, ketua RW, nggak usah. Fotonya sama Aksamamu, bener nggak? Levelnya di situ Pak. Kalau saya di Makassar Pak, misalnya saya punya rumah di Citraland, kan nggak mungkin jadi camat Pak. Minimal saya wali kota, mewakili Aksamamu nanti. Bener nggak? Ya Bu ya Pak. Ini Pak, ini foto bener Pak, bukan fiktif nih, bukan hoax nih, bener. Asli. Bapak Ibu, saya cuma satu hal pesan ke Bapak Ibu. Ini siapa? Pak Yusuf Kalla adalah satu-satunya negarawan yang mengundang saya ke istana. Dia sebagai wakil presiden, dia undang saya ke istana wakil presiden. Tujuannya apa? Cuma satu, bagaimana orang Sulawesi Selatan semua kita rekrut, gitu. Enggak, ya, Bapak Ibu boleh bawa foto ini. Ini leader saya loh sama Pak Yusuf Kalla. Jadi pesannya apa? Pesannya semua Kalla Group jadi agent, gitu. Gampang kan? Aksamamu udah nggak? Yusuf Kalla udah, bener nggak? Yassin Limpo tadi saya mau ketemu lagi kencing, susah ketemu. Ntar malam kali ketemu, siapa tahu dia lagi minum teh. Saya di Clarion apa? Claro. Ya. Saya di Claro nanti mungkin bisa minum teh sama Yassin Limpo, habis itu AGI lah. Ngerekrutnya kelasnya begitu, Pak. Ya. Ini penjualan pribadi, Bapak Ibu. Pribadi. Jualan sendiri 1 miliar, jualan sendiri 1 miliar, jualan sendiri 1 miliar. Bapak Ibu rata-rata maunya per tahun mau jualan pribadinya berapa? Agent minimal berapa? Idealnya? Nggak ada minimalnya Pak. Idealnya tergantung Anda. Anda mau beli kulkas atau mau beli panci, gitu aja. Ya, goal settingnya nggak bisa sama. Ngerti Bapak Ibu? Goal setting adalah tergantung diri Anda masing-masing.
Misalnya, Pak, goal setting saya beli panci, kecil banget cuma beli panci. Ya, Pak, goal setting saya mau beli handphone, lain lagi gitu kan. Ngerti ya? Nah, ini jualannya gila-gila, Pak. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Jadi setahun bisa 35 miliar, 40 miliar. Kira-kira Bapak Ibu berani nggak? Berani kaya nggak nih Bapak Ibu? Ada yang nggak berani kaya? Tunjuk tangan. Supaya saya sembur, sediain air sama ember. Bapak Ibu harus berani kaya. Kalau cara berani kaya, berani hebat, harus ada gila. Ya? Ini bukan rokok, cerutu. Apa bedanya rokok sama cerutu? Sama-sama ada asapnya. Ya, sama-sama ada asapnya. Beda di mana? Beda di harga. Kalau rokok berapa? Yang Bapak Ibu masih suka ngerokok siapa? Bapak-bapak yang masih suka ngerokok siapa? Rokoknya apa rokoknya? Apa? Apa? Oh, ya itu terlalu kecil. Rokoknya terlalu kecil, gampang. Belum ya. Itu satu itu terlalu murah. Itu ditukar sama itu 20 itu. Iya 20. Jadi ini lama matinya itu cepat. Ya, di Jakarta Pak, ini kalau satu rokok ini bisa 4 juta, 2 juta. Ada yang 1 juta. Jadi preminya mahal nggak? Mahal. Gitu aja, lihat aja dari rokoknya. Kalau rokoknya kecil kayak gitu tinggalin semua. Ya. Ibu Enda udah ngomong Ibu Enda. Tadi saya barusan ketemu Ibu Enda. Ibu Enda. Anda tahu ini? Anda tahu Enda Mutia? Ya. Saya tadi upload di Facebook. Ibu ini jualan 30 miliar. Jakarta 16 miliar, yang Makassar Pro Cahaya Makassar hampir 8 miliar, yang 30 miliar. Ini 30 miliar, 1, 2, 3, 4, 30 miliar. Cukuplah buat beli ikan lele cukup. Jualannya 30 miliar Pak, Bu. Kira-kira dikit apa banyak? Banyak. Nah, Bapak Ibu kemarin kick off kan? Kick off-nya di mana kick off-nya? Terlalu kecil Pak. Kalau Jakarta Pak, Bapak Ibu nih, kalau Jakarta hari Selasa ini kan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa di PRJ, ini kayak gini. Di Pekan Raya Jakarta kayak gini. Yang datang semua pakai mobil Pak. Ini tampak pakai mobil, yang pakai motor udah pakai hitung. Yang motor 3 kali ini banyaknya. Agent Prudential banyak kan? Semua MLM tutup, semua acara-acara jual sabun, odol tutup semua. Semua jadi agent Pak, Bapak Ibu, semua jadi agent. Cuman ini nggak tahu nih kok gerobak kan? Ini nggak, ini depannya ada supermarket, Bapak Ibu. Mungkin lagi turun barang dia parkir di sini. Bapak Ibu kebayang nggak kalau kumpul agent mobilnya sebanyak ini? Hari Selasa saya di PRG sebanyak ini. Nanti promosi kayak Pak Kasubin kemarin promosi ya. Dilihat kayak sebanyak itu Pak. Wisudanya melebihi wisuda kampus. Betul dong. Orang lebih bangga jadi agent promosi AD dibandingkan apa Pak? Depan. Orang lebih bangga jadi promosi seperti tadi Pak Kasudin dibandingkan jadi sarjana. Kalau sarjana nggak sebanyak ini mobilnya. Benar? Tes. Tuh, banyak apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, lihat, makin ke atas makin banyak makin dikit. Ini saya belum berubah nih. Ternyata sampai sini cuma 65 orang. Orang kayak saya Pak, langka nggak sebenarnya? Orang kayak saya langka ya? Rada-rada gila gitu, agak-agak nyeleneh gitu. Nah, ya. Rajanya agent rajanya nih. Jadi kalau Bapak Ibu nih, Bapak Ibu kan suka jalan kaki kan? Saya Pak, Bu, kalau nggak ada planning ngomong di Geraha Pena, saya jalan kaki dari sini ke Geraha Pena kuat. Bapak Ibu kuat kan? Ya jalan sebentar ke kafe, jalan lagi ke kafe lagi, jalan ke kafe sampai besok Geraha Pena. Ini kantor saya. Pertama ini di Jakarta, ini di Pekalongan, ini di Bogor, ini di Makassar. Ya, kantor saya di Geraha Pena, Makassar. Nih, kantor saya.
Anda lihat ada wajah Anda, Pak Kasumi jadi Ade, nanti wajahnya di situ dipajang. Ya, cepat-cepat jadi Ade. Ya. Teman-teman yang lain yang jadi Ade cepat dipajang fotonya. Nah, Anda lihat. Pasti ada saya. Kalau nggak ada saya, nggak saya pajang. Pak Edi, ini lokasi foto di belakang sana, sebelah situ ya. Mazda jalan. Iya. Oh, Ibu Danti udah masuk Pak, arsip museum nasional. Hijabnya sama lagi, berarti nggak tukeran dong dari hijab. Sama lagi hijabnya, dan ini hijabnya sama. Minta, udah masuk museum nasional ya pokoknya kalau foto. Yang belum foto nggak masuk museum, belum. Ya, jadi teman-teman yang mau jadi Ade, lapor ke Pak Aloy, gitu. Nanti diupload gitu. Ini siapa? Permida. Ya. Pokoknya ada, di mana ada mereka ada saya. Di mana ada dia ada duit saya, gitu. Bener nggak? Istrinya minta kenapa ikut juga ya minum juga di situ. Suami istri itu jadi Ade. Suami Ade, istri Ade. Itu namanya jiwanya sama. Kemana nih? Oh iya. Nah, tahu nih siapa? Ilham. Ini siapa? Mana Yerni? Lagi istirahat di motor, Iya. kurang enak badan. Itu Yerni tuh. Juga kan? Ada Yerni, ada saya. Di mana Yerni ada, di situ ada saya. Yang laki-laki nggak boleh iri, nggak boleh iri. Nah, ini siapa nih? Mujadid. Di mana ada Mujadid ada saya. Ini siapa? Tahrir. Tuh. Mariam hijabnya udah ganti. Oh udah ganti. Ini hijab hitam. Di mana ada Mariam ada saya. Selain suaminya. Kita salah ngomong kan gitu. Ada Andi, ada saya juga. Ini salah tiga, Ibu Tiwi. Mana Pak? Oh iya. Oh iya, kenapa nih? Oh iya. Iya benar, wajahnya ini. Udah masuk Pak, tenang aja udah masuk. Pokoknya kalau agency director udah kedaftar di ADI. Sukaki, tahu? Di mana ada Sukaki ada saya. Jakarta nih. Ini tahu? Suaminya Nur Abidah. Profesor ya, profesor. Wih, Pak. Tenang Pak Aloy, di mana ada Pak Aloy ada saya. Jakarta nih, Jakarta. Ya. Ini udah pernah bicara. Anda semua udah punya rumah? Iya. Udah punya rumah? Siapa yang belum punya rumah? Anda harus punya dream. Saya dulu waktu jadi agent bercita-cita mau punya rumah. Syarat rumah saya sebelah nggak ada tetangga. Ternyata terwujud, sebelahnya nggak ada tetangga. Sebelah rumah saya nggak ada tetangga. Saya bisa buat japing ke sana. Jadi saya kalau buka kamar, sampingnya begini Pak. Nggak ada yang boleh bangun rumah di situ. Berdasarkan peraturan gubernur. Ya, gubernur yang larang Pak, bukan saya. Sebelah rumah Pak Andri nggak boleh dibangun rumah. Karena itu untuk penghijauan dan pertamanan. Siapa suruh, gubernur nyuruh. Dan saya
beli rumah itu Pak, Bu, harus nambah duit ratusan juta karena berebut dengan orang kaya yang lain. Jangan ketawa sembarangan. Dan syarat rumah saya adalah harus bisa parkir minimal 40 mobil. Nggak mau saya depan rumah ada tetangga, jadi ribut. Depan rumah nggak boleh ada tetangga, bisa parkir mobil 30-40 mobil. Bahkan saya bisa balapan motor di depan rumah saya. Kira-kira Bapak Ibu, agent enak nggak hidupnya? Buat dream yang jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau beli rumah, rumahnya di mana? Lokasinya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Gitu. Saya tercapai Bapak Ibu. Ini belum mewah Bapak Ibu. Ini sederhana. Nanti rumah saya nggak ada bentuknya. Anda kebayang nggak kalau buka jendela nggak ada tetangga? Nah, Bu, Ibu nanti nggak bisa kaya loh. Senang banget. Aduh, kalau Mariam nanti ini goal settingnya bahaya kan tidak? Masalah nih. Anda tahu, ini kan lingkungan siapa? Ciputra. Anda tahu rumahnya Pak Ciputra. Rumahnya Pak Ciputra itu tamannya 5.000 meter. Ya, di belakang Mall Pondok Indah. Ada Pondok Indah Mall di Jakarta, di belakangnya rumah Pak Ciputra, tamannya 5.000 meter, cucunya lari hilang kemana gitu. Karena saking luasnya itu halaman. Nah, yang repot ibu itu serem nih, masalah nih. Kita nggak bisa beli rumah gede loh, Bu. Ya kan, Pak? Ya, harus punya dream gitu ya. Gede maksudnya? Ya, jadi kalau mau kaya harus ikhlas dan harus mau mewujudkannya. Ya, kalau misalnya mau beli mobil yang rodanya 2 kan repot, rodanya 4. Nah, saya cat merah. Jadi saya buat catnya merah Bapak Ibu rumah saya. Jadi orang tanya, Pak, Bapak PDIP? Bukan. Disangkanya PDIP. Karena musim politik repot. Bukan, ini merah itu ada prudensialnya. Jadi kalau tanya, Pak, sebelah mana itu yang warna merah? Oh, itu rumah Pak Andri. Tiba-tiba sebelah sana ada yang ikut warna merah, saya samperin. Kenapa warna merah? Karena ikut saya gitu. Terus dia bilang, ya terserah saya Pak. Ya bener juga terserah dia ya. Dia ikut saya lagi warna merah kan jadi bingung enggak? Kan kalau nyari patokan rumah kan bingung kan? Yang mana rumahnya gitu? Dia ikut merah kan kita bingung jadinya. Ini dulu income. Gimana kalau seminggu 61 juta Pak? Bu, kalau dapat duit 61 juta seminggu, gimana? Kira-kira makan es krim cukup nggak? Es krim? Bapak Ibu, kira-kira ada nggak bos lain, orang lain nyuruh saya kerja di kantor? Ada? Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani kan Bu? Nggak serem kan? Nggak serem. Nggak serem. Coba kalau 1 juta aja udah kenyang, apalagi 61 bener. Bener kan? Benar. Ini paling kecil Bu, jangan yang gede-gede. Nanti yang gede ibu-ibu jengkang. Ya, ini nah, saya lihat ini. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutin? Ini slide-nya banyak, ntar saya. Ya. Udah jam berapa, Mariam? Nanti? Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu saya kasih tuh Pak Alwe saya panjang. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Mumpung saya masih ada waktu. Ya, yang mau bertanya teman-teman ada? Silakan. Ada yang mau bertanya teman-teman sebelah sini? Ini pada terpukau Pak. Dengar Pak tadi terpukau semuanya. Silakan mau nanya apa aja bebas, nggak bayar. Yang nggak nanya bayar. Ya, ada yang mau tanya? Daripada kena bayar nanti bayar. Ayo Bapak Ibu yang merasa belum yakin, belum sadar,
Belum bangga. Bu Haji gimana Bu Haji? Semua ada yang belum yakin? Iya. Ada yang belum mampu? Jadi bisa berhasil tahun ini? Semuanya bisa jadi AAD? Semuanya AAD ya? Pak, minta Ya. tipsnya Pak untuk yang masih karyawan itu gimana Pak? Ya, Tahun ini. gini, karyawan yang masih kerja berarti Pak Lo ya, yang kerja sering-sering malas, ya, sering-sering malas dan apa? Pulang kantor jangan pulang ke rumah, prospek, ya, pulang kantor tidak boleh pulang ke rumah, prospek, sampai income melebihi gaji, tampar bos Anda pasti dipecat. Ya, cepat-cepat caranya dipecat, pukul bendaharanya, pukul HRD, langsung pecat. Jelas Bapak Ibu, udah paling gampang itu. Ya, kalau dipecat nggak dikasih juga, bakar kantornya. Pak, masih ada satu lagi Pak. Ya, Untuk yang masih jalankan bisnis lain prudensial Pak, itu gimana Pak? ya, saya tanya, yang jalanin bisnis lain sehebat apa? Sehebat ini nggak? Kalau lebih hebat, saya ikut. Kalau nggak hebat, buang. Iya. Bapak Ibu, kenapa saya sangat yakin? Perusahaan ini dari 1848. Kita belum lahir, perusahaannya udah ada, benar nggak? Bahkan kita mati, perusahaannya makin gede. Jelas nggak? Bahkan satu-satunya perusahaan yang bisa buat wasiat ke keluarga. Saya udah buat wasiat ke orang tua, mertua, istri dan anak. Kalau saya mati, kan nggak bisa mendahului yang maha kuasa, benar? Kalau saya meninggal, halus ya. Kalau saya meninggal, income saya lari ke anak istri saya. Ada nggak kerjaan lain? Tanya yang masih double job, yang masih selingkuh sama Vanessa. Jadi saya mau rekrut Vanessa, Bapak Ibu. Ya, kalau orang di jalan nggak benar, kita rekrut, siapa tahu dia jadi 80 juta per minggu. Ya, jadi Bapak Ibu, ada yang double job tadi Pak Aloy ya, ada yang masih lihat kerjaan lain. You lihat benar-benar dah, ya, lihat benar-benar bisa ngelawan nggak pekerjaan ini. Kalau nggak bisa lawan, you serius dah. Di mana-mana pakai dua kaki, misal gini, kita mau nangkep kelinci, ada dua, kelinci hitam dan kelinci putih. Kita lepas dua-duanya, kira-kira dua-duanya bisa ketangkap nggak? Yang satu lagi sana, satu lagi sana, benar? Nggak bakal bisa kaya Bapak Ibu. Harus incer satu, mau yang hitam atau yang putih, benar nggak kelincinya yang dilepas? Ya, kalau Bapak Ibu incer yang hitam pasti ketangkap. Kalau Bapak Ibu kesini, kesana, kesini, jadi Vanessa. Jelas Bapak Ibu? Tidak ada orang yang bisa sukses kalau dia pikirannya bercabang. Nggak ada. Saya Bapak Ibu bukan orang yang kaya, bukan orang yang sukses. Tapi saya orang yang diperhitungkan di jajaran orang kaya. Benar nggak Bapak Ibu? Diperhitungkan. Kalau nggak diperhitungkan berarti serem ya Bu ya, serem. Ini papa saya. Papa saya tahun 45 kelahirannya. Saya bilang ke papa saya, ya, orang Bapak Ibu siapa yang masih punya orang tua? Sudah sadar Bapak Ibu, orang tua Anda butuh duit, bukan butuh Anda. Nggak perlu anak, dia butuhnya duit. Sakit perlu duit nggak? Makan perlu duit nggak? Ya, ngapain lu pada datang lagi? Nggak ada duitnya, gitu. Cari duit gila-gilaan supaya orang tua happy. Kita balas budi sama orang tua, nggak cukup duit kita, bener nggak? Kita cari duitnya lebih gila dibanding orang gila. Bapak Ibu ada tsunami kemarin, ingat ya tsunami? Tsunami di mana? Bukan, yang Palu udah, yang terakhir. Banten.
Bapak Ibu, di Banten nih teman-teman, coba dengerin kata saya. Di Banten ada pengusaha stres bangkrut, ya pengusaha stres bangkrut di Banten itu ikan atau perikanan atau apa stres, akhirnya error gila. Bapak ini umur 40-an, error gila, terus suka godain tetangga. Nah ini kan jadi bahaya, bener nggak? Akhirnya orang tuanya sama istrinya sepakat untuk masukin dia di kerangkeng, dipasung, dibuat kerangkeng, digembok, dan digembok di situ selama 15 tahun. Terus kejadian tsunami kemarin, semua kabur, dia doang di situ. Nah, dia di situ kenapa nggak bisa dibuka? Gemboknya udah hilang kuncinya. Jadi dibiarkan aja di situ. Anda tahu Bapak Ibu nih, ini true story ya. Setelah tsunami selesai, dia masih hidup di situ. Di kerangkeng itu masih hidup. Akhirnya apa? Nggak bisa dibuka kan? Pihak pemerintah pakai bor dibuka pasungnya. Dibuka 15 tahun kebuka. Dia keluar dari situ, dia sadar setelah tsunami. Ini true story Bapak Ibu. Dia sadar, tadinya kan gila, error, suka godain tetangga. Kena tsunami, dia hidup di situ, dia jadi sadar lagi. Dan Bapak Ibu, dia langsung dilepas dari kerangkeng, dia langsung sujud ke ibu kandungnya, bahwa dia sudah sadar. Jadi Tuhan menyadaran dia pakai tsunami. Bapak Ibu, siapa yang mau di kerangkeng gitu? Ini teman-teman ya, ini cerita saya benar. Anda cek di berita, itu benar. Ceritanya benar, ini saya nggak serem Bu, benar. Orang kok sadar musim tsunami dulu gitu. Udah jelas nih jalannya udah benar ya, jalannya udah benar, produknya udah benar, perusahaannya udah benar, masih nggak benar. Ya, mau diturunin jin sekalian pun nggak sadar-sadar juga. Ini saya udah jin tomang nih. Pak Aloy, ada nggak yang bicara kayak saya? Ada nggak? Makanya mahal Pak Aloy. Saya datang gratis loh Bapak Ibu. Bayarnya pakai api. Iya. Gitu. Ini anak saya nih Bapak Ibu. Anak saya yang jadi satu. Yang jadi satu dari istri pertama. Nah, masalah yang lain tidak usah dibuktikan. Iya, soalnya ibu Angel Elga nggak mau diajak. Udah diambil sama Vicky. Saya nggak mau punya Vicky. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Mana ini? Ya. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya. Perihal menjaga semangat ketika kita berada di lapangan. Misalkan kita begini, kan berbicara gol itu ada ya. Berbicara gol itu kan pasti kan ada yang jangka panjang. Kemudian untuk mencapai dari yang jangka panjang kita buat dari mencapai gol yang secara spesifik menjadi pendek kayak gitu. Kan biasanya Pak kalau saya share itu yang saya alami kayak gitu. Kadang saya biasa bikin ya saya mau capai seperti itu, misalkan 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian saya mau capai ini, tapi ketika saya jalani misalkan 1 pekan kayak gitu tidak Sampai habis. Ayo. Iya, misalkan begini Pak, misalkan dalam 1 bulan saya pengen
ini api sekian 10 juta, misalkan anggaplah 50 juta kayak dalam 1 bulan. Tapi misalnya dalam 1 pekan saya bekerja kayak gitu, tapi belum kelihatan bagaimana menjaga sebenarnya bahwa akan 50 juta api yang kita dalam 1 bulan itu atau itu untuk bisa tercapai. Karena biasa 1 hari belum kelihatan, 2 hari belum kelihatan. Nih, 2 botol aku habis ini. Ya, jadi bagaimana kita menjaga ritme semangat kita Pak supaya betul-betul bahwa akan tercapai kayak gitu. Pak, Bapak udah married, udah menikah? Udah menikah? Punya istri? Wanita? Punya istri? Ya, punya istri. Punya anak? Punya. Berapa anaknya? Baru 1. Anak 1, istri 1. Ya, orang tua ada? Masih. 2. Ya. Bapak ibu ada? Masih. Mertua ada? Masih. Dua-duanya. Ya. Semua difoto, ditaruh di dompet. Ya. Pas nggak kecapai lihat lagi, pas nggak lihat lagi. Kejar mati-matian. Kalau nggak dapat nggak masalah, cari terus. Pantang gagal. Pas kita lagi down, lagi banyak ditolak, pandang orang tua, pandang istri, pandang anak. Gua harus berhasil. Saya harus jadi orang, gitu Pak. Nggak tercapai, lawan lagi. Pasti sukses. Iya, gitu. Yang menghalangi kita gagal, sukses, kaya, miskin kita sendiri. Bukan orang lain. Orang lain nggak tahu perasaan kita. Orang lain juga nggak tahu permasalahan kita, benar nggak? Orang lain cuma ngeliatin kita. Kita kaya, dia cuma bengong. Kita miskin diketawain, benar nggak? Tidak ada satu orang pun pedulian kita. Kita lebih gila dibanding orang lain. Nggak tercapai, jalan terus. Gagal, jalan terus. Jelas Bapak Ibu? Nggak ada yang berani hina saya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nih, Bapak Ibu berani hina saya nggak? Ada yang berani hina saya nggak? Saya kadang-kadang suka nyari siapa yang berani hina saya. Bingung loh Pak. Saya kadang-kadang datang nih, saya makan, saya nggak bayar ya, iya Pak nggak apa-apa. Nggak ada yang berani nguber saya Pak, nggak ada yang berani. Dia tahu siapa saya Pak. Dia sampai nagih Pak, dia sampai Pak belum bayar, saya beli dia punya tempat. Jelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, agent itu, kenapa agent itu bisa berhasil Bapak Ibu? Dia lebih gila cari nyari duitnya. Lihat Bapak Ibu tadi saya minum. Dari saya minum aja udah gila. Bapak Ibu aja. Habis Pak. Jadi saya kalau lagi enggak usah balik, tenang. Bentar, satu karton. Tahu Bapak Ibu, kalau saya lagi misalnya ditolak orang ambil satu gini, semua orang yang bisa minum habis. Mabuk udah mulai. Bapak Ibu, bisnis kita itu ya harus hadapin lebih gila. Anda lihat pelaut Bugis. Pelaut Bugis itu pantang menepi. Dia hadapin badai. Pelaut Bugis, dia menyeberangi lautan kan? Dia tahu nggak laut itu ombaknya bisa setinggi 40 meter. Tapi dia lawan nggak? Dia hanya tahu yang Maha Kuasa melindungi dia. Benar Bapak Ibu? Kalau yang Maha Kuasa melindungi kita, bekerja dengan halal dan mau kaya pasti tercapai. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kira-kira saya datang ada gunanya? Ada gunanya nggak? Saya nggak mau ngasih teori, nggak mau ngasih apapun ya. Saya kasih mental yang gila, lebih gila daripada orang lain. Saya mau keberhasilan saya juga Anda bisa lebih berhasil dari saya. Amin. Ya, saya pantang dihina, cuman saya cari siapa yang berani hina, nggak ada yang lain. Bapak Ibu lihat speaker Kiko pun kalah sama saya kan? Kalah Pak. Gitu. Makanya saya nggak mau di atas Pak, nanti nggak enak. Kalau saya naik panggung Kiko Pak,
bubar semua Pak. Termasuk yang bule-bule jambung, keluar. Bisa apa dia cuma tangan. Bisa apa enggak? Yang ngerasain ditolak orang saya, yang kepanasan saya juga, yang kehujanan saya juga, enggak? Yang jumur bermaling saya juga. Dia cuma, nambung. Kan Bapak Ibu, darah agent itu di saya Bapak Ibu. Darah agent itu di saya. Dia belum pernah tahu kepanasan, dia belum pernah tahu kehujanan, belum pernah tahu surrender. Iya benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, darahnya kita, kenapa grup kita besar? Karena orang yang mimpin orang gila. Lihat Ibu Endah, gila nggak Ibu Endah? Gila. Pak Gayu, gila nggak? Gila. Orang-orang saya tuh gila semua Bapak Ibu. Jarang yang sadar setelah tsunami, jarang. Udah tsunami baru sadar Bu. 15 tahun di kerangkeng Bu, kerangkengnya segini, jadi begini gitu. 15 tahun Bu. Nggak mandi. Ya, jadi itu Bapak Ibu, saya harus bicara lagi di Pro Spirit Makassar. Jadi mohon maaf waktunya terbatas, tapi minimal bisa berarti buat Bapak Ibu. Terima kasih.